Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang sifatnya sementara yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 tahun atau kurang. Tujuan investasi jangka pendek yang pertama, menjadikan bermanfaat kelebihan cash flow sementara waktu. Yang kedua, memperoleh tambahan dana. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat segera diperjualbelikan secara bebas atau dicairkan. Yang kedua, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebihan kas untuk meningkatkan produktivitas aset. Yang ketiga, berisiko rendah. Jenis-jenis investasi jangka pendek antara lain yang pertama, deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis. Yang kedua, surat utang negara, jangka pendek dan sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca. Yang keempat, reksadana. Pengukuran investasi jangka pendek. Yang pertama, beberapa jenis investasi terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif, dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Yang kedua, investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga. Misalnya, saham dan obligasi jangka pendek atau efek dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi, perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Yang ketiga, apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Di samping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar, maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan. Yang keempat, investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham. Misalnya, dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Yang kelima, investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Bentuk investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek dalam saham. Saham yaitu surat bukti ikut menanamkan modal di dalam suatu perusahaan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Saham adalah surat bukti yang menyatakan bahwa pemegang saham ikut serta memodali suatu perseroan terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan ikut memiliki suatu perseroan terbatas. Pemegang saham akan memperoleh manfaat dari hasil penanaman modal berupa bagian laba dari perseroan terbatas yang disebut dengan laba dividen. Yang kedua, besarnya dividen yang diterima oleh penanam modal atau investor tergantung pada laba yang diperoleh PT. Jika PT memperoleh laba yang besar,
maka pemegang saham akan memperoleh bagian laba yang besar pula. Dan apabila PT hanya memperoleh laba yang sedikit, maka bagian laba yang diterima pemegang saham hanya sedikit. Bahkan jika PT menderita rugi, maka para pemegang saham menanggung kerugian PT terbatas modal penyertaan. Pencatatan pembelian saham. Yang pertama, pembelian saham akan dicatat sebelah debit akun surat-surat berharga menurut harga perolehannya. Yang dimaksud dengan harga perolehan adalah harga kurs ditambah dengan semua biaya yang terjadi pada saat pembelian. Dalam jual beli surat berharga dikenal beberapa istilah, yaitu yang pertama, harga nominal, yaitu nilai surat berharga yang tertera di atas surat berharga. Yang kedua, harga kurs adalah persen kurs dikalikan dengan harga nominal. Persen kurs adalah harga jual atau beli surat berharga yang berlaku di bursa efek. Persen kurs ada 3 tingkat, yaitu yang pertama, kurs pari, artinya kurs 100%, di mana harga beli surat berharga di bursa efek sama dengan nilai nominal surat berharga. Yang kedua, kurs di atas pari, artinya kurs di atas 100%, di mana harga jual atau beli surat berharga di bursa efek selalu lebih rendah dari harga nominal. 3. Biaya pada jual atau beli. 3. Biaya pada jual atau beli surat berharga berupa yang pertama, biaya provisi adalah upah perantara yang melakukan transaksi jual atau beli surat berharga. Karena tidak semua orang yang berkepentingan dapat masuk ke bursa efek, sehingga harus menyuruh perantara seperti komisioner dan makelar, dan mereka harus diberi upah yang disebut provisi atau komisi. Yang kedua, materai yang akan dibutuhkan pada akte surat berharga. Kedua biaya tersebut menjadi tanggungan pembeli sehingga menjadi unsur harga pokok surat berharga. Lainnya, kurs di bawah pari, artinya kurs di bawah 100%, di mana harga jual atau beli surat berharga di bursa efek selalu lebih rendah dari nominal. Contoh pencatatan transaksi pembelian saham. Tanggal 12 Mei 2013, PT Serba Indah membeli 5.000 saham PT Asia Raya dengan nominal 10.000 per lembar. Provisi dan biaya lainnya. Dan biaya lainnya 600.000. Harga perolehan saham dihitung sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini cara perhitungannya. Jadi, berdasarkan perhitungan di atas, jurnal untuk mencatat pembelian saham yaitu pada bulan Juli tanggal 12 2013, surat berharga terletak pada debit dan kas pada kredit dengan nilai Rp55.600.000. Pencatatan penjualan saham. Pada waktu penjualan saham, akun surat berharga akan dikredit dengan harga jual. Yang dimaksud dengan harga jual adalah harga kurs jual dikurangi dengan semua biaya yang terjadi pada saat penjualan berupa provisi, materai, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan dalam penjualan saham adalah rugi atau laba atas penjualan saham.
Jika harga jualnya lebih tinggi dari harga perolehannya, maka dalam penjualan tersebut akan diperoleh laba yang akan dicatat dalam akun laba penjualan surat berharga sebelah kredit. Sebaliknya, jika harga jual lebih rendah dari harga perolehan, maka akun terjadi rugi dan akan dicatat dalam akun rugi penjualan saham sebelah debit. Contoh pencatatan transaksi penjualan saham. Tanggal 20 September 2013, PT Serbah Indah menjual 3.000 lembar saham PT Asia Raya yang dibeli pada tanggal 12 Mei 2013. Harga jual tiap lembar adalah Rp12.500. Provisi dan biaya lainnya Rp400.000. Laba rugi dari penjualan saham di atas dihitung sebagai berikut. Dapat kita lihat cara penghitungannya di sini. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, jurnal untuk mencatat penjualan saham itu sebagai berikut pada tanggal 20 September 2013, kas berjumlah Rp37.100.000 berada pada debit, sedangkan surat berharga bernilai Rp33.360.000 dan laba penjualan surat berharga senilai Rp3.740.000 berada pada kredit. Baik, yang berikut investasi jangka pendek dalam obligasi. Obligasi merupakan surat bukti dalam memberikan pinjaman kepada pihak yang menerbitkan obligasi dan harus dilunasi pada tanggal jatuh temponya. Prosedurnya, pembelian obligasi, pendapatan bunga obligasi. Pembelian obligasi dicatat sebelah debit akun surat-surat berharga menurut harga perolehannya dan mengkredit akun kas menurut harga jualnya. Sedangkan selisih yang terjadi antara harga beli dan harga perolehannya dicatat sebelah debit akun beban bunga obligasi. Contoh investasi sementara pada obligasi jika pembelian bertepatan dengan tanggal bunga obligasi, yaitu tanggal 2 April 2015 perusahaan membeli obligasi milik PTX nominal 10.000 per lembar sebanyak 1.000 lembar dengan harga 9.600.000. Bunga obligasi 9% dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Jurnal yang dibuat itu 2 April, debitnya surat berharga obligasi sebesar 9.600.000, kreditnya kas sebesar 9.600.000. Jurnal 1 Oktober, jika obligasi tetap dipegang maka ada penerimaan bunga sehingga debitnya kas sebesar 450.000, kreditnya pendapatan bunga 450.000 didapat dari 9% dikali 10.000 dikali 1.000 lembar dikali 6/12. 6/12 itu jarak antara bulan April sampai bulan Oktober. Tanggal 3 Oktober, perusahaan menjual obligasi PTX dengan kurs 102%. Perhitungannya itu harga jual 102% dikali 10.000 dikali 1.000 lembar sama dengan 10.200.000. Harga awalnya itu 9.600.000 sehingga memperoleh laba penjualan sebesar 600.000 didapat dari 10.200.000 dikurang 9.600.000. Jurnal yang dibuat itu di sebelah debit kas sebesar 10.200.000, sebelah kredit surat berharga obligasi 9.600.000, laba penjualannya 600.000. Jika transaksi terjadi antara tanggal pembayaran bunga, maka ada bunga berjalan. Bunga berjalan dihitung dari tanggal pembayaran bunga sebelum transaksi. Bunga berjalan diperhitungkan dalam jumlah yang dibayar. Pencatatan bunga berjalan itu ada dua, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Contohnya itu obligasi PTX pada contoh sebelumnya dibeli pada tanggal 1 Juli 2015. Perhitungannya harga beli 1.000 lembar dikali 9.600.000 sama dengan 9.600.000. Bunga berjalannya 9% dikali 10 juta dikali 3/12 sama dengan 225.000. Total jumlah dibayar itu 9.600.000 ditambah 225.000 sama dengan 9.825.000. Jurnal pada saat pembelian 1 Juli itu
Dengan pendekatan neraca, debitnya surat berharga obligasi sebesar 9.600.000, piutang bunga sebesar 225.000, sedangkan kreditnya kas sebesar 9.825.000. Pendekatan laba ruginya itu debit surat berharga obligasi sebesar 9.600.000, pendapatan bunga sebesar 225.000, sedangkan kreditnya kas sebesar 9.825.000. Jurnal pada saat penerimaan bunga 1 Oktober itu pendekatan neraca debitnya kas sebesar 450.000, kreditnya piutang bunga 225.000 dan pendapatan bunga 225.000. Sedangkan pendekatan laba ruginya debitnya kas sebesar 450.000, pendapatan bunganya di sebelah kredit sebesar 450.000. Penjualan obligasi tidak bertepatan dengan tanggal bunga. Bunga berjalan diperhitungkan dalam jumlah yang diterima. Contohnya obligasi PTX dijual pada tanggal 2 November dengan harga 9.500 per lembar. Bunga berjalan 1 Oktober sampai 2 November 9% dikali 10 juta kali 1 per 12. 1 per 12 itu jarak antara November dengan Desember sama dengan 75.000. Perhitungannya harga jual sama dengan 9.500 dikali 1.000 lembar sama dengan 9.500.000. Bunga berjalannya 75.000, jumlah diterima itu 9.500.000 ditambah 75.000 sama dengan 9.575.000. Bandingkan dengan harga jual dengan harga awalnya itu harga jualnya 9.500.000, harga awalnya 9.600.000, maka perusahaan mendapatkan rugi sebesar 100.000. Jurnal yang dibuat itu sebelah debit kas sebesar 9.575.000 dan rugi penjualan 100.000, sedangkan di sebelah kredit surat berharga obligasi sebesar 9.600.000, pendapatan bunga sebesar 75.000. Bunga berjalan itu merupakan bunga yang diperhitungkan sejak tanggal kupon yang terakhir sampai tanggal jual atau beli obligasi. Oleh sebab itu, maka bunga berjalan pada pembelian obligasi menjadi tanggungan pihak pembeli dan menambah harga pembelian obligasi. Sebaliknya, pada penjualan bunga penjualan menjadi hak penjual dan akan menambah harga jual obligasi. Pencatatan bunga berjalan itu ada dua pendekatan, itu pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca atau pendekatan harta. Pendekatan laba rugi, bunga berjalan pada waktu pembelian obligasi akan dicatat dalam akun pendapatan bunga sebelah debit sebesar bunga yang berjalan pada saat pembelian terjadi dan sebagai perkiraan lawan adalah kas. Sedangkan pendekatan neraca atau pendekatan harta, bunga berjalan pada waktu pembelian obligasi akan dicatat dalam akun piutang bunga di sebelah debit sebesar bunga yang berjalan pada saat pembelian terjadi dan sebagai perkiraan lawan adalah kas. Pelunasan pinjaman obligasi itu perlu diingat bahwa tanggal jatuh tempo akan menjadi kewajiban pemegang obligasi adalah melunasi utang obligasi sebesar nominalnya dan membayar bunga yang masih tersisa terhitung dari tanggal kupon terakhir sampai tanggal pelunasan obligasi. Sarana investasi jangka pendek itu ada 4, yaitu tabungan, deposito, reksadana, dan saham. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.